Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, a'azanallahu iyyakum. Pada pagi ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, yang hadis-hadis ini mencakup fondasi agama kita semua. Pada Ahad pagi ini insyaallah kita akan mengkaji hadis kelima. Hadis kelima, hadis Aisyah. Lihat di situ kata Imam Nawawi, an ummil mukminin, dari ibundanya kaum mukminin. Seluruh istri-istri Nabi adalah ibundanya kaum mukminin. Maka ibu kita bukan Kartini, Bapak Ibu. Ya, ibu kita adalah istri-istri Nabi. Dan ibu biologis kita ya ibu kandung kita. Jadi ibu kita itu ada 2, bisa 3, bisa 4. Pertama, ibu kandung kita yang haram kita nikahi selama-lamanya bagi pria. Yang kedua, ibu sambung kita, yaitu istri bapak kita. Semisal bapak kita menikah lagi setelah wafatnya ibu kita, atau bapak kita poligami, maka selama-lamanya menjadi mahram kita. Nah, yang ketiga, ibu susuan kita. Kalau kita menyusu kepada seorang wanita, maka ini mahram selama-lamanya, yang diikat karena radha'ah, susuan dan nasab. Dan satu lagi mahram juga selama-lamanya. Kalau kita hidup di zaman sahabat, gak boleh menikahi mereka, yaitu istri-istri Nabi. Ya, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allah berfirman, Nabi itu lebih utama untuk kaum mukminin daripada diri-diri mereka sendiri, dan istri-istri beliau adalah ibunda mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi istri Nabi ibu kita, bukan Kartini. Ya, jadi kalau seorang muslim tidak akan mengatakan ibu kita Kartini, bukan. Ya, bukan. Ibu Kartini itu bukan ibu kita. Ya, tayyib barakallahu. Ya, Ummi Abdillah, dari Ummi Abdillah. Nah, ini kunyah. Kunyahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kunyah itu apa sih? Nama penghormatan yang diawali oleh Abu bagi pria, Ummu bagi wanita. Ya. Apakah wanita atau pria tersebut punya anak atau tidak? Semisal Aisyah dinamakan dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Rasulullah Abul Qasim, bapaknya Qasim. Ya, Umar Abu Hafsah, bapaknya si Hafsah, karena ada putrinya namanya Hafsah. Rasulullah ada putranya namanya Qasim. Ya, Aisyah ada putranya yang namanya Abdillah? Tidak ada. Berarti boleh memberikan nama kunyah ya kepada seorang nama yang nama tersebut bukan anak kita sekalipun. Itu Nabi SAW menyatakan, takanna wa la takanna bi kunyati. Berkunyahlah kalian dengan nama Abu dan Ummu, tapi jangan kalian berkunyah dengan kunyahku, yaitu Abul Qasim. Karena nanti samar di masa Nabi kalau ada seseorang yang namanya Abul Qasim akan menyamai dengan Rasulullah SAW. Ya, namun kata para ulama, larangan untuk memberikan kunyah dengan Abul Qasim itu hanya terjadi di masa Rasulullah. Setelah itu boleh. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum punya nama kunyah, pakai nama kunyah. Boleh pakai nama anak sendiri atau nama anak orang lain, atau bukan nama yang lain. Ya. Baik, wah nama anak saya yang pertama Jordan, kayaknya nggak asik, Abu Jordan, Ummu Jordan, udah yang lain. Nah, tapi kalau mau pakai kunyah pakai nama anak pertama, itu yang terbaik.
Ya, Aisyah dari Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya, man ahdatsa, siapa yang ahdasa, yang mengada-ngadakan sesuatu fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini, ma laysa minhu, yang tidak ada pengajarannya dalam agama kami ini, bahwa raddun, maka apa yang dia ada-adakan dalam urusan agama kami ini, maka raddun, mardud, tertolak. Jadi urusan agama bukan urusan dunia. Ya, yang enggak ada kalau bahasa kita enggak ada juntrungannya dalam agama. Enggak ada juntrungannya dalam agama kita itu. Kalau ada juntrungannya dalam agama, bukan yang diada-adakan, bukan muhdas atau bukan bid'ah, dan bukan pada perkara maslahah mursalah. Kalau maslahah mursalah ada kemaslahatan. Di zaman Nabi nggak ada mikrofon, di zaman Nabi nggak ada karpet masjid, di zaman Nabi bahkan nggak ada kaca-kaca masjid, apalagi AC. Di zaman Nabi nggak ada pondok pesantren, SD, IT, SMA, IT, 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun lagi. Di zaman Nabi belajarnya ya di rumah-rumah aja, di majelis Nabi. Di zaman Nabi Bilal yang adzan, suaranya kencang, nggak pakai mikrofon. Itu jangan disebut bid'ah, namanya maslahah al-mursalah. Nanti belajar usul fikih. Ya, taib. Dan urusan agama jangan lagi disebut. Oh, kalau begitu zaman sekarang biar sunnah naik haji pakai onta. Ini orang yang bukan pembelajar yang ngomong seperti ini. Ya, taib. Ini maslahat umum. Mau kita ke masjid pakai motor, ke masjid pakai mobil, naik pesawat untuk naik haji, naik kapal laut untuk naik haji, itu maslahat besar semua. Ya. Tapi ini yang perkara-perkara agama, yang dalam urusan agama, yang tidak ada pengajarannya dalam agama ini. Ya, wa fi riwayatin muslimin, dalam riwayat yang lain riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada urusannya dalam agama kami, maka itu tertolak. Kalau urusan dunia boleh kita berinovasi, tapi untuk urusan agama nggak boleh inovasi. Urusan agama imitasi, ngikut saja. Urusan dunia silahkan inovasi, kembangkan apa yang belum ada, silahkan. Tapi untuk urusan agama kita mengikut saja. Nah, ini konsepnya. Ya, kata Syekh Abdul Muhsin, hadal hadis aslun fi waznil a'mal zahirah wa annahu la yu'addu biha illa idza kanat al-muwafaqah li syariah. Ya, dan hadis ini adalah landasan acuan dalam timbangan amal-amal yang lahiriah. Bahwa tidak akan dianggap sebuah amal sebagai sebuah amal saleh kecuali sesuai dengan syariat. Ya, sebagaimana hadis pertama, innamal a'malu binniyat, dia adalah landasan dalam amal batin. Ya, kalau amalnya bagus secara lahiriah namun batinnya tidak karena Allah, tidak tertolak. Maka amalan itu tertolak karena batinnya tidak diperuntukkan untuk Allah, tapi karena ingin dilihat, ingin didengar. Nah, hadis ini memperbaiki lahiriah yang nampak. Jadi nggak cukup dengan niat baik semata. Ya, harus sesuai dengan syariat. Sebagaimana tidak cukup sesuai dengan syariat, harus ada niat yang baik juga. Jadi nggak tepat kalau ada orang mengatakan, oh yang penting saya niatnya baik. Bukan masalah yang penting niatnya baik, caranya juga baik. Cara yang baik harus ditopang dengan niat yang baik, dan dua-duanya adalah suatu hal yang harus berjalan bersamaan, tidak boleh berpisah. Ya, barakallahu fikum. Nah, dicontohkan di sini, wa idza fu'ilat al-ibadatu kal wudu' wal ghusl wal minal janabah was salah ghair dzalik fa idza fu'ilat ala khilafi syara' fa innaha la takunu mardudatan ala sahibiha ghairu mu'tabarah. Apabila ibadah dilakukan semisal wudu, salat, mandi janabah, namun ibadah tersebut, salat, wudu dan yang lainnya tadi, ya, itu dilakukan dengan menyelisihi syariat, subuhnya 3 rakaat. Yang penting niatnya baik, Pak, Bapak Ibu. Yang penting niatnya baik.
Ya, wudhunya dia nggak tertib, kaki dulu, baru wajah. Yang penting niatnya baik. Nah, atau yang semisalnya, maka ini semua tertolak semua. Ya, tidak diterima. Nah, jadi demikian. Ya. Wa yadullu al-hadis ala anna man ibtada bid'atan laysa laha aslun min asy-syara' fa hiya mardudatun. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa siapa yang mengada-adakan sebuah bid'ah, sebuah amalan yang tidak ada landasannya, ya, maka dia tertolak amalan tersebut. Ya, bahkan pelakunya terancam dengan ancaman. Ya. Yaitu yang Nabi SAW menyatakan, man ahdatsa fiha muhdatsan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain. Siapa yang mengadakan bid'ah, ya, maka dia akan dilaknat oleh Allah, malaikatnya, ya, dan manusia secara umum. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ini penting sekali ya, agar bapak-bapak pahami. Dan kita nggak boleh juga fobia dengan kata bid'ah. Memang tidak semua, ya, yang dilakukan oleh masyarakat yang dianggap bid'ah itu tidak semua betul bid'ah. Tetapi kita tidak boleh fobia, karena bid'ah itu memang dalam bahasa syariat ada. Ya, memang betul Nabi SAW katakan. Alhamdulillah. Ya, Nabi sabdakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Itu memang benar demikian. Namun saya juga tidak mungkiri ada juga yang serampangan membawakan hadis ini sehingga dikit-dikit bid'ah, ya, sehingga masyarakat akhirnya jadi sedikit fobia terhadap kata bid'ah. Ya, padahal memang betul amalannya bid'ah. Akhirnya ketika dibilang bid'ah dia marah. Muka ente juga bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Nah iya emang, muka kita nggak ada di zaman Nabi. Nah, ini akibat, ya, adanya beberapa oknum yang serampangan dalam menerapkan bid'ah sehingga semuanya diponis bid'ah. Ya, sampai-sampai yang paling mutasyadid, yang paling berlebihan lagi ialah semua landasan amal yang dilandasi hadis dhaif dianggap bid'ah. Oh, itu hadis dhaif maka itu bid'ah. Ini keliru juga. Para ulama salaf dulu boleh mengamalkan dengan hadis dhaif. Sehingga para ulama dulu mereka mengamalkan amal-amalan yang dianggap bid'ah. Semisal mengusap berdoa, mengusap wajah setelah berdoa, itu bukan bid'ah. Diamalkan oleh para salaf. Hadis-hadisnya juga diriwayatkan. Adapun itu hadis dhaif, itu menurut penilaian ulama Anda. Menurut ulama yang kamu pegang hadisnya hasan. Nah, maka nggak boleh ada vonis bid'ah pada perkara seperti ini. Qunut subuh dibilang bid'ah, ini juga keliru. Ulama Maliki, ulama Syafi'i mereka qunutun subuh. Yang qunut subuh itu nggak main-main loh. Ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i. Imam Malik mengambil ilmu dari Nafi', Imam Nafi' mengambil ilmu dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari siapa? Dari Dajjal. Ini dari Rasulullah SAW. Imam Syafi'i mengambil ilmu dari Malik di Madinah. Ketika beliau ke Mekah mengambil ilmu dari Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dari siapa? Ya dari Rasulullah SAW. Ya, barakallahu fikum. Jadi enggak semua. Adapun riwayat yang hadis Abu Malik Al-Asja'i tentang qunut subuh ketika dia ditanya atau ketika dia bertanya kepada bapaknya Tariq ibn Ash'an, ya abati qad shalaita khalfa Rasulillah, ya khalfa Abi Bakr wa Umar wa Utsman ahlul kanu yaqnutuna bis sabah. Wahai bapakku, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, Ali di salat subuh. Apakah mereka qunut di waktu subuh? Ditanya oleh anaknya tabi'in. Apa kata bapaknya yang sahabat? Ya bunayya innaha muhdas. Wahai ananda, itu perkara yang muhdas, yang diada-adakan. Pertama harus didudukkan. Ucapan sahabat bukan hujah. Hujah kalau dalam mazhab Syafi'i 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ucapan sahabat bukan hujah. Tapi kalau ijma' sahabat hujah. Yang kedua, riwayat-riwayat salaf yang dahulu mereka kunsu banyak diungkapkan oleh As-San'ani, Abu Darrazak As-San'ani di Musannafnya, Ibn Abi Syaibah
juga di Musannafnya, oleh Al-Baihaqi di dua kitab besarnya, Sunanul Kubra dan Ma'rifatus Sunan wal Asar, juga akan riwayat-riwayat. Sampai mereka membantah riwayat Thariq Al-Asy'ari dari Abu Malik Al-Asja'i dengan mengutip perkataan para salaf dahulu. Baihaqi mengatakan, man hafidha hujjatun ala man lam yahfal. Yang tahu itu adalah hujah yang mengalahkan yang tidak tahu. Yang hafal adalah hujah yang mengalahkan yang tidak hafal. Yang berikutnya, anak dari Thariq Al-Asy'ari ini adalah tabi'in. Tabi'in itu ialah yang hidup di zaman sahabat, gak ketemu Nabi tapi ketemu sahabat. Kalau kunut subuh itu gak ada di zaman tersebut, ngapain anaknya tanya? Kalau kunut subuh gak ada wujudnya, ya gak ada pertanyaan. Berarti kunut subuh itu ada wujudnya di zaman tabi'in. Kok bisa-bisaan anaknya tanya kunut subuh apaan? Kan harusnya begitu. Kalau memang gak ada landasan seperti itu. Wahai bapak, apakah mereka kunut subuh semua dulu di waktu subuh? Apaan kunut subuh? Apaan itu? Harusnya seperti itu. Ya. Terlebih lagi kata para ulama mazhab Hanbali yang tidak kunut subuh, makna perkataan inna muhdas itu bukan maksudnya bid'ah, tapi la yusannu, tidak disunahkan. Sesuatu yang tidak disunahkan bukan berarti lawannya nih, lawan dari sunnah apa? Bid'ah, berarti bid'ah. Ya enggak seperti itu. Ya. Tapi ini banyak juga nih yang serampangan-serampangan dalam menerapkan bid'ah. Akhirnya kacau di masyarakat, ribut. Harusnya kita bisa bersatu dalam hal-hal yang kuat. Semisal kasus Palestina, kasus 212. Nah, betul. Kayak sekarang. Harusnya kita bersatu. Perbedaan yang kayak gini, skat-skat kayak gini gampang. Ini perselisihan yang dari dulu, dari ulama dulu, bukan dari ustadz-ustadz kita yang baru lulus dari Mekah Madinah. Bukan. Dari imam-imam dulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Imam Ahmad dari dulu gak kunut, Imam Syafi'i dari dulu. Dan itu level imam kibar, raksasa ilmuwan, yang sampai hari kiamat ustadz kita yang paling top 1 juta kayak dia gak akan bisa samain satu Imam Syafi'i, satu Imam Malik sampai hari kiamat. Saya ulang, sampai hari kiamat. Ada ustadz paling top di Indonesia, siapa? Profesor, Doktor Bulan. Ada 1 juta orang kayak dia. Tambah 1 juta lagi, tambah 1 juta lagi. Sampai hari kiamat gak akan menyamai satu Imam Ahmad bin Hanbal. Itu saya gak asal ngomong. Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitab Ar-Rad ala man ittaba ghairu madzahib al-arba'ah. Ibnu Rajab Al-Hanbali, Al-Hafidh, penghafal juta hadis dengan sanadnya. Beliau mengatakan, seandainya ada orang di zaman kita yang paling berilmu tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis Rasulullah, tentang ucapan para sahabat, paling berilmu tentang bahasa Arab, paling berilmu dengan fikih tabi'in, dia hidup di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi santrinya Imam Ahmad aja enggak pantas. Jadi jangan main-main dengan ulama-ulama kita terdahulu. Maka ketika para ulama kita terdahulu menerapkan suatu konsep amalan, terus kita kritisi segampang-gampangnya, apalagi kita ponis bid'ah, bahaya. Ya, ini memang saya akui ada orang atau oknum yang serampangan dalam menerapkan bid'ah. Sehingga masyarakat jadi fobia dia jadi dengan bid'ah. Padahal yang dilakukan masyarakat tersebut memang betul bid'ah. Tapi gara-gara ada oknum yang serampangan dalam menerapkan bid'ah, akhirnya kata-kata bid'ah itu jadi bias. Bahkan jadi sebagian jadi musuh, kosakata musuh sebagian masyarakat. Ya, sehingga kalau saya tadi seandainya muqaddimah innal hamdalillah nahmaduhu khutbatul hajah sampai saya mengatakan ya amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Langsung wah ini Wahabi. Padahal itu kan baca dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah walaupun enggak mesti pakai itu. Tapi kan kosakata bid'ah jadi musuh masyarakat. Ya enggak? Ngaku enggak? Betul, di sebagian masyarakat kosakata bid'ah itu jadi kayak momok. Ini karena memang ada sebagian yang serampangan dalam menerapkan makna bid'ah. Ya, menerapkan kata bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Dan juga harus dibedakan bid'ah yang dianggap pelakunya sebagai ahli bid'ah, kata para ulama ini, ulama terdahulu. Ya, yang paling belakangan aja mengatakan Ibnu Taimiyah.
apalagi ulama mazhab terdahulu. Kata beliau, ya, al-bid'ah allati tu'addu sahibuha ahlal ahwa, ya, bid'ah yang pelakunya akan dianggap sebagai ahli bid'ah, pengekor hawa nafsu yang menyelisih sunnah, itu bukan pada bid'ah-bid'ah amaliyah ibadah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Syiah, bid'ah Rafidhah, bid'ah Murji'ah, bid'ah Mu'tazilah, bid'ah Jahmiyah. Ini bid'ah pada pemikiran akidah yang dianggap pelakunya sebagai ahli bid'ah. Ya. Adapun yang dilakukan di masyarakat, betul itu mungkin menyelisih sunnah. Selepas sholat salaman, sallallahu ala Muhammad sallallahu, betul itu menyelisih sunnah. Tapi apakah langsung dicap pelakunya sebagai ahli bid'ah? Ini yang harus didudukkan. Dan sebagian teman-teman ikhwan, akhwat, ustadz yang mereka memahami perkataan Sufyan Ats-Tsauri keliru. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Al-bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih disukai iblis pada maksiat. Pernah dengar ya? Bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Sufyan Ats-Tsauri memaksudkan bid'ah di sini yang lebih disukai iblis daripada maksiat, itu bid'ah tadi yang kata Ibnu Taimiyah, bid'ah pada pemikiran yang mengerikan tadi. Bid'ah Syiah, bid'ah Khawarij, Murji'ah, Jahmiyah. Itu yang lebih disukai iblis pada pelaku maksiat daripada pelaku zina. Karena pelaku zina dia sudah tahu ini salah, dia gampang bertobat. Dia dosa besar. Sementara bid'ah Rafidhah, bid'ah kekufuran, seorang yang punya bid'ah tersebut dia meyakini Abu Bakar, Umar kafir. Orang-orang Syiah di Iran, Abu Bakar, Umar kafir, Aisyah kafir, semua sahabat kafir kecuali yang bisa dihitung pakai jari Ahlul Bait. Hadis-hadis Imam Bukhari ditolak. Karena apa? Karena banyak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang kafir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah. Apalagi Aisyah mereka cap sebagai pelacur. Naudzubillah. Ini bid'ah Rafidhah, orang-orang Iran yang seperti ini bid'ah kekufuran. Kalau dibandingkan dengan pelaku maksiat, ada yang korupsi, ada yang zina, mana yang lebih besar dosanya dibanding bid'ah orang Rafidhah tadi? Walaupun orang Rafidhah tadi baik, soleh, nah lebih besar dosanya bid'ah orang Rafidhah Syiah tadi. Paham Pak? Sini ya. Karena pelaku dosa besar, dia berzina, dia mencuri, dia makan riba, itu tidak kafir. Dosa ya? Iya dosa. Dosa besar? Iya. Tapi kafir? Tidak. Tapi ada orang punya pemikiran kayak tadi, Aisyah kafir, Aisyah pelacur, Abu Bakar kafir, Umar kafir. Wah ini bid'ah mukafirah, bid'ah yang menyebabkan orang yang berpemikiran dengan pemikiran tersebut kufur keluar dari Islam. Ini yang dimaksud oleh Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Bukan bid'ah yang pada perkara debatable, apalagi yang para ulama di situ mengatakan bukan bid'ah. Ya, akhirnya diterapkan itu. Jadinya sekelompok orang menjadikan bid'ah sebagai sesuatu yang paling berbahaya dalam agama ini. Harusnya yang paling berbahaya dalam agama ini apa? Kesyirikan dan paham-paham sesat kayak tadi. Baru bid'ah maksiat. Jangan bid'ah dulu. Ini memang ada yang seperti itu. Saya pernah dengar sendiri, nonton di YouTube, gak langsung sendiri hadir di majelis. Di YouTube seorang ustadz ngomong begitu, ngaji kalau benar baru pertama kali ngaji langsung kenal bid'ah. Ini keliru. Harusnya baru kenal ngaji yang benar di zaman Nabi, di zaman ulama, baru ngaji langsung kenal tauhid syirik. Mana syirik, mana tauhid, mana akidah yang benar, maka mana akidah yang rusak. Bukan bid'ah dulu. Akhirnya dia paling memusuhi bid'ah. Paling memusuhi bid'ah. Dianggap kalau bid'ah itu adalah nomor satu dalam agama. Ini keliru. Ya, apalagi bid'ah yang dimaksud yang mana dia nggak paham. Setiap yang menyelisih Nabi bid'ah, pakai tasbih bid'ah. Ini keliru. Para ulama nggak ada yang mengatakan pakai tasbih itu bid'ah. Kalau sekedar untuk mengetahui jumlah saya, karena beberapa zikir ada yang muqayyad. Muqayyad itu apa? Terikat, tersyaratkan dengan jumlah, waktu, tempat misalkan. Terikat dengan jumlah dan waktu. Zikir pagi petang, zikir habis sholat. Ada yang 33. Ya, zikir pagi ada yang sampai 100. Ada yang 10 saja. Ada yang 3 saja. Ada yang sekali saja.
Sebagian orang kesulitan pakai tangan, pakai tasbih aja dah. Boleh, para ulama boleh. Hatta syekh-syekh mereka sendiri, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Albani mengatakan pakai tasbih itu boleh. Tiba-tiba di Indonesia ada orang pakai tasbih, bid'ah itu. Ya. Konsekuensinya kan gitu, sudah bid'ah susah. Sesat di neraka. Dan salah lagi konsep memahami Sufyan Ats-Tsauri. Nanti kalau kita tanya sekalipun juga kebingungan. Saya pernah tes begitu. Saya sengaja tes seorang ustaz. Ustaz, ya, bid'ah lebih disukai iblis pada maksiat. Oh iya. Ini ada orang ustaz berzina dengan ibu kandung, kok sama pelacur, sama ibu kandung. Maksiat atau syirik? Maksiat, syirik atau bid'ah? Jawabannya 3 nih. Ayo jawab, nggak usah jawab pakai diplomatis. To the point aja. A, syirik. B, maksiat. C, bid'ah. Berzina sama ibu kandung. Saya nggak mau ngomong berzina sama pelacur, udah terlalu mainstream. Ini sama ibu kandung. Yang dahsyatnya luar biasa kan. Berzina sama ibu kandung dosanya lebih gila daripada berzina dengan pelacur. Sebagaimana berzina dengan tetangga itu dosanya lebih besar daripada dengan berzina dengan pelacur. Tapi berzina sama ibu kandung lebih gila lagi daripada berzina sama tetangga, sama seluruh wanita seluruh dunia sekalipun. Nah, saya tanya ini, apa hukum berzina sama ibu kandung? Ya, A, syirik. B, bid'ah. C, B, maksiat. C, bid'ah. Jawab. Gak boleh jawab diplomatis, ngeles, kabur, mau lari dari jawaban. Ya udah sepakat, itu maksiat, bukan syirik, bukan bid'ah. Ya, sepakat itu adalah maksiat. Tadi apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Sekarang ada orang ngusap muka setelah doa. Amin. Apa hukumnya? Bid'ah. Oke, bid'ah. Berarti itu yang lebih disukai iblis, ya, daripada yang berzina dengan ibu sendiri. Kebingungan sendiri. Yasinan malam Jumat, apa hukumnya? Bid'ah. Apa itu yang lebih disukai iblis daripada zina sama ibu kandung sendiri? Nah, kebingungan sendiri. Pada perkara yang masih debatable, nggak boleh kita vonis bid'ah. Ini yang pertama. Yasinan malam Jumat itu debatable. Memang sunnahnya apa? Malam Jumat. Kahfi. Kenapa sunnah? Ada hadisnya. Emangnya baca Yasin gak ada hadisnya? Baca Bulughul Maram. Kan ada terjemahannya itu Bulughul Maram. Baca. Ada kedua riwayatnya. Oh iya, tapi kalau yang hadis Yasin doib. Emang yang hadis surat Al-Kahfi gak doib? Tapi kok disahihkan? Iya, banyak ulama yang mendoibkan juga. Yang mensahihkan juga ada. Yang bahkan bukan mensahihkan, menghasankan. Yang mendoibkan banyak juga. Berarti sesama hadis doib jangan saling mendahului. Ya. Dan juga ya jamaah, hadis doib pada perkara amal itu boleh diamalkan. Ibnu Hajar mengatakan hadis doib boleh diamalkan pada perkara fadailul amal. Amal-amal yang gak boleh itu diamalkan apa? Pada perkara akidah itu gak boleh beramal dengan hadis doib. Ya, doib ini doib jiddah. Ini kita sendiri pun juga tahu hadis doib atau enggak, bukan karena ilmu, tapi karena taklid. Lihat, oh ini kata Syekh Albani hadis doib. Taklid itu namanya. Kalau ulama terdahulu mereka mentakhrij sendiri. Mereka yang meneliti hadis itu sendiri. Itu hadis itu statusnya, sanadnya gimana? Kita aja taunya taklid, ikut-ikutan aja juga kok. Berarti kita ini muqallid. Cuman kita ini kalau di lapangan kayak udah saya level Imam Syafi'i. Nah, pada perkara-perkara seperti ini debatable, kita nggak boleh saling memvonis ini bid'ah, ini bid'ah. Anggaplah saya meyakini bid'ah, tapi saya tahu ini ranah debatable, ini ranah bukan ranah akidah. Udah, Imam Ahmad nggak kunut subuh, gurunya Syafi'i kunut subuh. Apa Imam Ahmad bilang Syafi'i ahli bid'ah? Hah? Siapa yang ngomong kayak begitu? Ya, Imam Syafi'i itu dijuluki oleh Imam Ahmad apa? Nasirus sunnah, sang pembela sunnah. Sekarang seorang ustadz baru dijuluki ustadz sunnah. Siapa yang julukin dia ustadz sunnah? Imam siapa? Imam siapa yang dijulukin dia imam sunnah, ustadz sunnah? Gak ada. Paling madu'unya yang juhala. Gak ada yang julukin dia ustadz sunnah kecuali diri dia sendiri.
atau teman-temannya. Kelompoknya. Ya, Imam Syafi'i nasiru sunnah, sang pembela sunnah. Siapa yang ngomong? Imam Ahmad. Imam Syafi'i itu kunut subuh, dakwahin kunut subuh, ngajarin kunut subuh. Di kitabnya nulis kunut subuh. Bahkan kalau ada orang nggak kunut subuh, Imam Syafi'i menganjurkan, nggak mewajibkan, sujud sahwi 2 kali. Karena beliau menganggap kunut subuh seperti tahiyat awal, sunnah abad. Apa itu sunnah abad? Sunnah yang apabila tidak dilakukan, sengaja atau tidak sengaja, atau karena lupa, dianjurkan, enggak diwajibkan, sujud sahwi. Imam Malik apalagi. Cuman bedanya mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i, kunut subuhnya, kalau mazhab Syafi'i setelah rukuk, mazhab Maliki sebelum rukuk. Ini 2 imam kunutan subuh, Imam Malik, Imam Syafi'i. Terus amalan mereka dianggap bid'ah. Yang anggap bid'ah itu siapa? Ustaz baru kemarin sore gelar ELC, doktor MA. La ilaha illallah. Siapa dia? Dibanding Imam Syafi'i. Bapak siapa ya? Hah? Siapa dia? 1 juta orang kayak dia nggak akan nyamain Imam Syafi'i. Ya, nah berarti anggaplah ini kita berpegang dengan mazhab Hanbali. Oh, saya berpegang dengan mazhab Hanbali, nggak kunut subuh. Apa sikap Imam Ahmad bin Hanbal terhadap Imam Syafi'i? Nah ini ya, taib barakallahu fikum. Nah makanya ini harus didudukkan. Betul ada perkara-perkara bid'ah, tapi gara-gara ini akhirnya masyarakat antipati. Ya. Dan padahal betul yang dilakukan masyarakat tersebut memang bid'ah. Tapi gara-gara ada yang serampangan bid'ah, akhirnya kata-kata bid'ah itu momok. Ya, momok. Padahal betul ada amalan di masyarakat yang bid'ah. Jangan dipungkiri juga. Jangan dipungkiri bahwa memang betul ada yang di masyarakat yang biasa dilakukan itu memang bid'ah. Hah? Contohnya, kalau masuk contoh ini berarti udah nembak kasus ke per kasus ini. Kalau contoh itu banyak. Iya biar jelas. Ya. Biar kita nggak ngikutin. Ya. Taib. Contohnya apa? Langsung saya kasih contoh yang banyak di masyarakat, kenduri kematian. 3, 7, 10, 40 hari. Ini harus jujur. Ya. Ustadz-ustadz yang membela kenduri kematian pun harus jujur. Ada nggak keterangan di kitab-kitab ulama dulu yang melakukan kenduri kematian? Harus jujur. Nggak ada, paling ujung-ujungnya tapi kan ini baik. Gitu aja udah ujung-ujungnya itu. Nggak akan mampu menghadirkan literasi khasanah ilmiah. Yang kita inginkan dari umat adalah seperti itu, pencerdasan. Kita diajak merujuk ke ilmu. Oh ada loh di kitab ini, berdasarkan hadis ini, maka keterangan ulama ini bahwa di zaman Nabi begini. Nah itu baru yang kita inginkan, atas legalisasi kenduri kematian. Kalau seperti itu kita sepakat, ini baru. Tapi semua ustadz-ustadz yang seperti itu pasti kaburnya ke situ. Tapi ini baik, begitu aja terus. Nggak akan mampu menghadirkan literasi ilmiah dari kitab sehingga umat tercerdaskan. Harusnya seperti itu. Ya. Terlebih-lebih di Indonesia yang mazhab Syafi'i, ternyata dalam mazhab Syafi'i nggak ada itu kenduri kematian. Ya, nggak ada itu. Bahkan Imam Syafi'i di kitabnya Al-Um mengatakan wa akrahul ma'ta wa hiya al-jama'ah inda ahlil mayyit wa illam yakun lahu buka fa innahu yujaddidul husna. Aku membenci maktam. Apa itu maktam? Kumpul-kumpul di rumah duka setelah dikuburkannya mayit. Karena yang demikian itu hanya memperbarui kesedihan. Apalagi seakan-akan sekarang ini dianggap sebuah hal yang aib kalau nggak mengadakan kenduri kematian. Sehingga ke keluarga itu ketika terjadi berita duka, mereka sibuk apa? Cari duit. Kalau enggak ntar diomongin kayak bangke kucing. Akhirnya seperti itu. Akhirnya mereka ngutang jutaan, puluhan juta. Demi apa? Demi memuaskan hasrat masyarakat. Kalau mati mesti ada. Kalau orang miskin gimana? Ngutang. La ilaha illallah. Ya. Beragama itu mudah. Coba ini kalau tadi saya bilang apa? Di kitab ulama ada nggak? Nggak ada. Apalagi kalau langsung lagi
Ada nggak di zaman Nabi? Di zaman Nabi ada sahabat yang wafat kan banyak tuh. Di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Mu'tah apalagi. Ada nggak di zaman Nabi paman Nabi wafat? Paman Nabi nih, bukan orang lain dulu. Paman Nabi Hamzah wafat di perang Uhud. Ada nggak Nabi kenduri kematian, ngundang sahabat di rumah Nabi? Rumah Nabi sempit, yaudah di masjid dah. Di masjid dah, pulang. Ya. Baca tahlil Yasin. Habis itu pulang. Allahumma sholli ala Muhammad, pulang. Abu Hurairah mau WC. Abu Bakar mau WC. Umar ngopi. Ada nggak? Coba terus terang aja, nggak ada semua. Terus terang nggak ada. Ya, Nabi wafat, siapa yang ngurus? Sahabat. Ada nggak juga kayak gitu? Nggak ada. Oke, di zaman Nabi nggak ada sahabat, nggak ada. Tabiin deh, tabiin. Di zaman tabiin nggak ada. Tabiin nggak ada. Imam Madzhab dah. 4 imam madzhab nggak ada. Terus malah dasarnya kita apa? Ya udah kitab-kitab ulama deh. Ya udah kitab-kitab ulama juga nggak ada. Ujung-ujungnya kan tadi kembali ke. Tapi ingat ya, ini bukan perkara akidah. Jadi bid'ah kenduri kematian itu beda dengan bid'ah Rafidhah Syiah misalnya. Ya, bid'ah Qadariyah pengingkar takdir itu beda. Ya, ini bid'ah amaliyah. Jangan langsung dianggap berarti yang tahlilan ini lebih buruk daripada yang berzina dengan ibu sendiri, karena ibu berzina dengan ibu sendiri maksiat. Ini bid'ah, harus dibedain. Bid'ah yang di situ dianggap pelakunya sebagai al-bid'ah adalah bid'ah, yaitu bid'ah akidah. Ya barakallahu fiik. Nah, jadi yang seperti ini, kalau tadi diminta contoh, ya udah contohnya itu yang paling sering terjadi. Ya. Dan ini harus jujur. Ada ustadz, ada orang yang bela seperti itu, jujur ada nggak literasi? Ujung-ujungnya kan daripada ngumpul-ngumpul main kartu, main gaplek, ya hari ke-7, hari ke-3 lebih baik. Ujung-ujungnya begitu. Saya pernah juga diskusi sama seorang ustadz gitu. Udah ustadz, nggak usah ini, kitabnya aja deh. Kalau ada kitabnya mungkin ini terima, saya terima. Coba mana kitabnya? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ini kan kitab banyak. Ayo kita buka kitab-kitab. Ada enggak? To the point. Saya bukan anak kecil yang dibawa lari di sini. Langsung aja to the point. Gak usah jawaban diplomatis. Saya nggak suka jawaban itu dibawa lari. Nah, jawaban ngeles bahasa kita. Udah to the point aja. Ada kitabnya mana? Ayo kita baca sama-sama. Ujung-ujungnya sama juga. Ya kan dulu orang-orang tua kita, mereka kalau tak ada kematian, ngumpulnya main judi, ngumpulnya yang sia-sia, daripada ya kan ujung-ujung begitu aja. Ya, harusnya bukan solusinya diganti main judi pakai tahlil. Solusinya diajarkan masyarakat setelah kematian nggak ada kumpul-kumpul di rumah duka. Itu yang pertama. Yang kedua, diajarkan ke masyarakat apa bimbingan Nabi dan sahabat terhadap orang yang wafat. Nabi katakan isna'u ta'aman li ali Ja'far. Kata Nabi ketika berita Ja'far bin Abi Thalib wafat di perang Mu'tah, Nabi katakan pada para sahabat, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Berarti kita masyarakat yang membantu keluarga duka. Buat makanan ke dia, kasih stok makanan ke dia, karena kepala keluarganya hilang. Ini udah kepala keluarganya wafat, ujung tombak pencari nafkah udah nggak ada, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, nanggung beban berikutnya lagi. Yang pertama, cari duit buat tahlilan. Kasih tahu ya. Ya. Nah, jadi kalau dikasih contoh, minta contoh apa itu bid'ah yang banyak di masyarakat, ya, saya tidak ragu bilang itu. Saya nggak ragu bilang, ya, karena bapak-bapak yang mungkin setuju sama tahlilan, saya juga, ya, paling bapak-bapak jawabnya sama seperti ustadz yang pernah diskusi sama saya. Yang penting kan baik, tapi kita kembali merujuk ke sini. Cara ini yang benar harus sesuai dengan niat yang benar.
Niat yang benar nggak cukup kecuali dengan cara yang benar. Betul kita akui yang ta'adzuan itu ikhlas, mengharapkan pahala buat si mayit, ya kan? Betul, itu niatnya baik. Tapi niat yang baik tidak cukup, harus diselaraskan dengan cara yang baik. Ya, dan juga masyarakat jadi nggak suka dengan kosakata bid'ah ini karena memang kita akui ada beberapa oknum yang serampangan dalam bid'ah, sehingga bid'ah adalah musuh utama. Ini sekarang nih Pak, zaman sekarang hari ini harus kita bersatu. Ini kita umat dituntut untuk bersatu nih. Kita lagi punya musuh yang sama. Siapa? Israel, Yahudi, dan para pendukungnya di Indonesia ini. Mau ada pendukungnya? Wah. Lihat tuh si Abu Janda itu. Hah? Harusnya kita bersatu di sini. Amin. Ya, bersatu. Jangan sampai kan yang perang di Palestina bukan kelompok pengajian saya. Kacau dari ini. Rusak kalau begitu. Ya. Hamas itu kan Ikhwanul Muslimin. Lah, terus kalau Ikhwan Muslimin, dulu Salahuddin Al-Ayyubi perang salib. Ulama-ulama Ahlussunnah ikut di barisannya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi manhajnya apa? Asy'ari. Ya, ada ulama yang enggak bukan Asy'ari. Semisal Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, jadi pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu di Indonesia ketika perang lawan Belanda, ya mungkin yang menggelorakan jihad itu mungkin ada orang NU, orang Muhammadiyah ikut juga. Ya, ada orang apalah, ya. Yang penting kaum muslimin itu nggak batal Islamnya, dia muslim, maka berjihad bareng sama dia, mendukung jihadnya. Ini Pak ya, Yahudi sama Hamas nggak usah ditanya paling dekat ke Islam yang mana. Dulu di zaman Nabi, Persia penyembah api, perang dengan negara adidaya yang selevel dengan dia, Romawi penyembah salib. Romawi, Nasrani, Kristen, Katolik, Roma. Persia, penyembah api. Ini dua negara adidaya di zaman Nabi. Mereka berperang. Allah ceritakan di surah Ar-Rum keberpihakan Nabi dan para sahabat. Dan Allah perintahkan supaya berpihak kepada Romawi. Ya, Alif Lam Mim gulibatir Rum, sampai Allah firmankan, yauma idzi yafrahul mu'minun, pada hari itu hari kemenangan Romawi, orang-orang yang beriman bergembira. Kata Ibnu Abbas, kenapa? Li'anna haula'i ahlul kitab wa hum aqrabuna ilal Islam. Wa hum aqrabu ilal Islam. Kenapa kaum mukminin Nabi dan sahabat gembira, lebih senang Romawi yang menang, Nasrani daripada Persia? Karena kata Ibnu Abbas, Romawi penyembah salib, orang Nasrani itu lebih dekat kepada Islam daripada Majusi penyembah api. Orang Nasrani mereka kafir, betul kafir mereka, nggak ada Islam sedikit pun. Mereka kafir, tapi mereka kenal Allah, mereka kenal Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, ada hal-hal yang sama. Karena dasar itu aja Nabi dan sahabat berpihak kepada Romawi. Lebih senang Romawi yang menang. Sekarang Yahudi sama Hamas perang, terus kita bodoh amat gitu. Hah? Kita gak peduli gitu. Hanya karena apa? Hamas bukan satu grup pengajian saya. Hamas Ikhwanul Muslimin. Ya kan Hamas bukan Ikhwanul Kafirin, yang masih Ikhwan Muslimin. Firqah ya. Kafir kan ya? Oh tapi Hamas dibantu Iran. Ya Hamas dibantu Iran diterima karena Anda gak bantu dia. Makanya ketika ada yang bantu Iran ya diterima. Karena kita gak peduli. Ya, karena kita gak peduli. Oh Hamas buatan Yahudi, fakta ada di mana itu? Ya, Syekh Ahmad Yasin yang mendirikan Hamas dibunuh oleh Yahudi tahun 2004. Ya, data dari mana? Nabi SAW mengatakan al-bayyinah lil mudda'i, bukti wajib diberikan kepada sang penuduh. Mana buktinya?
nggak akan bisa datang kan, kecuali asumsi-asumsi aja, kata syahidi, gitu-gitu aja terus. Ya. Dan sekarang kita lihat para ulama kita mendoakan kaum muslim. Kita harus di sini fokus. Pada kasus-kasus yang seperti ini kita bersatu. Jangan sampai terulang lagi. Berpecah belah di saat kita dibutuhkan bersatu. Ya, belum dahulu. Kemarin 2016 tuh, 212. Itu kita harus bersatu. Itu untuk menjatuhkan si penista Quran. Ya, si penista Quran tahu ya? Saya ini masjid, saya benci nyebut nama dia. Ya. Di rumah Allah benci saya nyebut nama dia. Udah paham lah. Harusnya kita bersatu. Ya. Jangan sampai Habib Rizik, ini grup ini itu bukan grup pengajian saya. Kita tanya, itu Habib Rizik CS yang ikut-ikut 212 kafir enggak? Murtad enggak? Enggak. Ya udah itu kok masa kita dukung si dia itu dan barisannya. Ya. Itu kan apalagi hasilnya besar. Dengan 212 itu si penista itu rontok dari jabatannya. Dia rontok, jatuh dia. Padahal dia kader nomor 1 penerus setelah penguasa sekarang. Jabatannya bagus sekarang. Strategis. Ya. Padahal dia kalau dia terus jadi gubernur, udah dipoles media kayak apa? Udah kita nggak perlu poles media. Gubernur ibu kota lagi. Ya. Terus ada 2004 pemilu, siapa yang mau nandingin dia? Ya, dia nantilah. Mau kita dipimpin kafir penis, kafir kayak begini. Nauzubillah. Dengan dia jatuh di situ, gugur, udah selesai karir dia untuk bisa naik ke tampuk RI1. Itu alhamdulillah berkat jasa kaum muslimin di 212. Kalau kita bapak gak ikut, harusnya alhamdulillah bersyukur, bukan malah nyala-nyalain. Masa lagi 212 malah kita bawa hukum demonstrasi, gak boleh. Nah, ini mereka lagi ngelawan Ahokers. Saya kesebut juga itu. Barakallahu fiik. Yang saat-saat seperti ini kita butuh bersatu. Ya. Nah, sekat-sekat perbedaan karena ada ini bid'ah lah apalah, udah. Itu enggak buat kita kafir kok. Ada orang yang tahlilan sekalipun, yang tadi saya sebut bid'ah, enggak kafir juga kok gara-gara dia tahlilan. Ya, enggak kafir. Ini ada orang tahlilan. Bahkan dai-nya tahlilan, tukang tahlilan. Terus dia berantem sama orang kafir. Masa saya belain si kafir? Hah? Kemana akal kita? Paham gak ya? Taib, begitu aja dari saya karena sudah masuk. Pak, Ya. jadi menyangkut masalah bidat tadi. Ini kan biasanya menjelang hari raya atau menjelang biasanya ada yang orang-orang ke kuburan, itu berusaha ke kuburan dan baca doa di surga atau bagaimana lah. Biasanya banyak saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kan biasanya kalau orang jalan bukan mahramnya itu kan kurang bagus gitu ya. Ya artinya dilarang lah gitu ya. Orang bukan mahram Dilarang. Enggak, gimana jalannya itu? Pacaran atau gimana? Tidak, artinya jalan berboncengan atau apa gitu ya. Sekarang ini kan biasanya banyak gojek ya Pak ya. Banyak gojek. Dan kadang si ibu atau kita itu ya manggil, kita ikut juga di belakangnya di sana itu. Itu apakah memang bukan hal yang dilarang atau bagaimana Pak? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Banyak banget pertanyaannya. Yang pertama tadi apa? Banyak masalah syarat kuburan pada menjelang hari raya apa? Ziarah, ya. Ya. Ziarah kubur ya. Nabi katakan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur mazkuruha fa inna tudzakkirakum al-maut. Ya, aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang enggak apa-apa ziarahilah karena dengan ziarah kubur mengingat kematian. Nabi nggak pernah membatasi ziarah kubur di waktu tertentu. Ya, kalau kita khususkan di hari raya, berarti kita sudah membuat qaid
membuat syarat yang Nabi gak pernah syariatkan. Kenapa mesti ziarah di hari raya? Oh, saya bisanya pas di hari raya. Oke, gak apa-apa. Kenapa mesti di hari raya? Sekarang kan lagi longgar. Karena orang-orang, udah salah. Karena orang-orang. Sekarang karena orang-orang itu udah salah, ikut-ikutan, dah kecoret. Sekarang kita kejar ke orang-orang. Orang-orang, kenapa kalian ya Enggak jalan orang. ziarahnya itu khusus di hari raya? Ya, karena maaf-maafan begini. Ya, kan kalau lebaran tuh saling memaafkan. Ini bapaknya, ibunya udah meninggal, ya udah maaf-maafannya, ya udah minta maaf ke kuburan. Itu aslinya begitu. Aslinya seperti itu. Landasannya apa? Nggak ada. Maaf-maafan di hari raya itu pun nggak ada landasan. Mohon maaf lahir batin ya, nggak ada. Yang diucapkan oleh para sahabat kalau hari raya, nah, taqabbalallahu minna wa minkum. Saling mendoakan semoga Allah terima amal kami dan amal Anda. Saling mendoakan agar diterima amalannya. Bukan saling mohon maaf. Tapi boleh-boleh saja kita mohon maaf di hari lebaran itu boleh, nggak bid'ah. Mohon maaf lahir batin ya, boleh. Tapi kalau kita punya salah sama orang, ngapain nunggu hari lebaran dulu minta maaf? Iya, hari itu juga ya Pak. Hari itu juga. Betul. Ntar mati duluan aja. Ente belum minta maaf, ntar aja pas lebaran mati besok. Akhirnya nggak minta maaf deh. Hah? Lebaran mesti lama. Ya. Tahun depan. Nah, karena keyakinan ini, keyakinan mohon minta maaf, mohon maaf, inilah akhirnya. Nah, orang tuanya udah meninggal, mau minta maaf kemana? Datang ke kuburan. Akhirnya kuburan ramai. Nah, keyakinan bahwa mau minta maaf ke kuburan, kalau ke orang tua, mohon maaf, ini keyakinan yang keliru, yang salah. Ini bid'ah. Ya, ini bid'ah. Bisa dipahami Pak ya? Akhirnya TPU di mana-mana itu penuh kalau hari lebaran. Rumah saya itu dekat TPU. Penuh kalau lebaran itu harus tahu jam keluar rumah. Ya. Ini ya. Baik, betul. Jadi hukumnya apa mengkhususkan ziarah kubur di lebaran? Bid'ah. Jangan. Biasa banyak yang berkunjung ke tempat wali-wali biasa juga. Ke wali-wali. Satu berziarah ke. Mau ngapain? Nah, ini harus dirinci lagi. Ya, banyak ya. Ya harus dirinci lagi. Ngapain ziarah ke makam wali? Karena Nabi katakan tujuan ziarah kubur dua aja. Pertama mengingat kematian. Kata para ulama, kalau sekedar mengingat kematian di kuburan siapapun boleh, karena tujuannya mengingat kematian. Yang pertama. Yang kedua, ziarah kubur mendoakan si mayit, berarti khusus kuburan kaum muslimin. Boleh kita ziarah ke kuburan bapak kita untuk mendoakan dia. Udah. Nah, sekarang kuburan ziarah wali, orang soleh. Mau ngapain? Mau doain dia? Ya udah di sini aja doain. Ya Allah, ampunilah Syekh Abdul Qadir Jailani. Udah. Kenapa? Ada tujuan yang lain. Tujuan yang lain apa? Pertama, meyakini kalau doa kepada Allah di kuburan keramat makbul. Ini bid'ah. Lebih khusyuk? Iya mungkin, karena ditipu daya oleh setan. Saya pernah survei Pak dulu ke kuburan-kuburan keramat. Saya survei, saya tanya sama orang, Pak, kenapa senang banget datang ke sini? Dia bilang, you nggak tahu. Nyebut saya pakai you. Tuhan boleh. Boleh kali. You nggak paham. Ya. Gimana nggak pahamnya Pak? Kalau you datang ke sini dengan niat yang benar, you akan khusyuk. Jadi gimana maksudnya? Zikir di kuburan keramat, doa di kuburan keramat itu akan lebih khusyuk dibanding di masjid sekalipun. Oh, gampang jawaban. Ini mah tipu daya setan. Kita di masjid nggak khusyuk, setan gangguin kita. Lihat Pak, orang di Nasrani di gereja mereka khusyuk itu. Karena setan gak ganggu. Ngapain orang udah sesat, orang udah kafir. Orang Buddha bisa bermeditasi
dengan dia bertapa berjam-jam, khusyuk betulan itu, khusyuk betulan. Khusyuk betul-betul khusyuk. Ngapain setan gangguin dia, biarin dia sesat. Biarin. Nah begitu juga ketika kita doa di masjid kita gak khusyuk, zikir di masjid gak khusyuk, sholat di masjid gak khusyuk. Karena setan gangguin terus sampai ngalir ke darah-darah kita. Tapi ketika di kuburan keramat, setan akan bilang ke teman-temannya, minggir-minggir jangan pisahin. Biarin dia khusyuk. Ketika dia khusyuk, dia akan mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa yang gak dia dapetin di masjid, sehingga dia menganggap berdoa, berzikir, ibadah di kuburan keramat itu lebih menenangkan jiwa. Ini yang pertama. Kalau baru level ini level bid'ah, Pak. Level bid'ah, nanti bisa masuk ke level syirik. Udah minta-minta. Ketika dia bilang, wah khusyuk ini berarti penghuni kubur ini bukan main-main, bukan orang sembarangan ini. Mulailah dia, itu udah akhirnya kayak orang Quraisy, musyrikin Quraisy kan dulu begitu. Berhala-berhalanya semisal Lata itu orang soleh yang dulu senantiasa mendonasikan roti gratis ke jemaah haji. Karena di zaman Quraisy sudah ada haji, ya, haji yang ikut syariat Nabi Ibrahim. Ketika dia mati, orang-orang berduka, kuburannya dikeramatkan, ada kuncen, dikasih kubah. Akhirnya orang-orang datang ke situ, doa kepada dia, minta sama dia. Udah akhirnya, ya jadi berhala. Nah, mukaddimahnya tadi, zikir doa di situ, lebih khusyuk, lebih tenang, lebih tentram dibanding di masjid. Ini tipu daya setan. Kita di masjid baru takbir Allahu Akbar, baru istiftah, yang lupa di luar sholat ingat semua di dalam sholat. Setan mengalir sampai darah-darah kita. Jangankan di kiri kanan kita, depan belakang atas bawah, masuk ke darah kita, sehingga kita gatal pas sholat. Sebelum sholat gak gatal-gatal, gak gatal-gatal. Kita duduk sejaman di sini tenang, gak ada gatal. Pas sholat tiba-tiba gatal, gatal semua. Itu tipu daya setan. Tipu daya setan. Selepas sholat gatalnya hilang. Ya. Paham sini ya. Jadi ya, ini terkait ziarah kubur. Jadi mengkhususkan ke kuburan di hari raya itu bid'ah. Ya. Dasarnya apa? Tadi itu. Kalau ditanya apa hadisnya ada nggak Nabi atau kitab ulama, ya nggak ada. Nggak ada kitab ulama yang mengatakan dianjurkan yustahabu, dianjurkan ziarah kubur di hari Id. Nggak ada. Cuman asumsi itu aja. Ya, makanya ini dalam beramal nggak cukup niat baik, harus juga cara yang baik. Cara yang baik nggak cukup juga, kecuali niat yang baik juga. Maka dua hal ini harus berjalan bersamaan. Gak bisa dia sendirian, gak bisa. Tapi di luar waktu-waktu bisa. Kapan aja. Nanti hari ini Bapak luang ziarah kubur. Dan di ziarah kubur niatnya cuma dua, mengingat kematian atau mendoakan si mayit. Udah, gak ada yang ketiga. Kalau yang ketiga mau zikir situ udah bid'ah, mau ibadah situ, wah udah kacau. Ya, cukup ya. Gimana Pak? Waktunya cukup? Yang satu lagi tuh Nomor satu lagi. Yang ada sekarang, zaman sekarang kan ada Gojek, terus biasa ibu-ibu atau apa minta, antar ke ini, padahal dia bukan malamnya itu ya. Apa itu? Ya, kalau bisa sih yang sesuai dengan materi ya. Yang Itu nanti dah pas pembahasan ya, yang saya perlu. Ya, terima kasih. Mungkin ini Ustaz, kalau masih di jamnya juga belum. Mungkin ada bid'ah apa lagi yang kita perlu waspada lah gitu kan, selain dari contoh tadi. Langsung aja Ustaz yang milihin gitu. Ya. Bid'ah yang mana yang bukan debatable ya? Saya kasih contoh, ini yang debatable. Maulid harus jujur, ada ulama yang mengadakan maulid.
Semisal An-Nawawi, gurunya Nawawi, sampai ke Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi maulid yang diadakan ulama terdahulu itu berbeda dengan maulid yang ada di zaman sekarang. Sampai-sampai pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari nulis kitab sendiri. Kitab yang di situ terberisi pengingkaran terhadap maksiat dan bid'ah yang ada di maulid. Ya, jadi maulid di zaman dulu, di zaman An-Nawawi, Ibnu Hajar, maulid itu cuma apa? Di 12 Rabiul Awal baca sirah, doa, sedekah, udah pulang. Baca sirah Nabawi, berdoa dan sedekah, udah. Gak ada yang kayak zaman sekarang. Diri, kenapa diri? Nabi datang, ya Nabi salat alaika, ya Rasul. Diri, kenapa? Rasul datang. Tahu dari mana Rasul datang? Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang roh. Katakanlah roh itu adalah urusan roh. Tahu dari mana Nabi datang? Ya. Apalagi ada penghambur-hamburan harta. Setiap rumah kena iuran. Padahal kita di jalan lagi. Dari jalan. Buat apa? Orang ini saya belum bicara nanti perselisihan yang kontra ya. Ini baru yang pro. Ulama yang pro maulid, semisal Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, maulidnya kayak tadi itu aja. Tanggal 12 Rabiul Awal baca sirah, doa, sedekah. Nggak ada itu makan-makan apa segala macam, nggak ada. Nggak ada. Ya, coba lihat kitab-kitab mereka itu yang membolehkan maulid. Jujur kalau ada kiai di sini, kalau ada ustadz di sini, atau nanti disampaikan ke ustadznya. Jujur, ayo. Ada nggak yang sekarang dilakuin itu ada di yang terdahulu? Nggak ada. Jangankan di masa imam terdahulu, di masa Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU aja itu sudah diingkari ke berbagai kemungkaran yang ada di maulid. Apa? Campur baur pria wanita, adanya musik-musik, nyanyi-nyanyian, hamburan harta, sampai beli makanan banyak, diamplopin Habib sekian belas juta, nyewa terimpingnya lagi, ketimpringnya itu, pakai petasannya lagi, bikin panggungnya lagi, sehingga masyarakat kena palak semua. Ada proposal maulid tahun ini 30 juta perincian biaya, ini konsumsi, ini transport Habib, ini aduh ribet amat. Ya, ini baru saya bahas dari sisi yang pro ya, ntar yang kontra bentar lagi. Ulama yang pro aja nggak kayak gitu. Baca sirah, doa, zikir, habis itu sedekah. Panggil anak yatim, sedekah. Kita senang Nabi lahir, ini mengingat Nabi lahir. Sedekah, udah. Jangan dibayangin di zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar yang maulidan, kita ajak ke maulid zaman sekarang tuh, lihat di masyarakat kayak apa ya. Anggarannya puluhan juta. Ini luar biasa ya, luar biasa. Sekarang yang kontra, Asy-Syatibi penulis kitab Al-I'tisam, di kitab beliau Al-I'tisam mengatakan maulid yang pakai cara tadi sekalipun itu tetap bid'ah. Tetap bid'ah. Karena maulid pertama kali diadakan tahun abad keempat Hijriah. Abad keempat. Ya, artinya tahun 400 Hijriah. 400 tahun setelah Nabi. Oleh siapa? Oleh ulama? Bukan. Oleh kaum Fatimiyun, orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Ya. Dulu awalnya bukan maulid Nabi, maulid Hasan, maulid Husain, maulid Ali. Akhirnya maulid Nabi. Karena mereka berkuasa di Mesir, akhirnya mereka menerapkan itu ke masyarakat, masyarakat akhirnya menerapkan juga setiap 12 Rabiul Awal maulid Nabi. Tapi pun waktu itu masih dalam
ranah hanya baca sirah, sedekah. Nggak kebayang juga yang kayak sekarang, nggak kebayang. Ada kalau sekarang kayak apa itu? Yang Bapak lihat kan? Ya, yang Bapak lihat. Ya, baik. Jadi harus jujur beragama ini, harus berani juga. Ya, harus berani, tapi berani di atas ilmu, bukan berani di atas gagah-gagahan nggak jelas. Harus di atas ilmu. Berani maksudnya apa? Berani ambil keputusan. Bukan berani ngelabrak, berani ambil keputusan. Bahwa ini bid'ah. Ini misal. Tapi misalkan Bapak berpendapat, oh saya ikut ini aja deh ulama yang bolehin maulid. Ya, lihat yang mereka aja pun tadi nggak kayak gitu. Cuman apa? Baca sirah. Ya, doa, sedekah. Berarti kalau Bapak kayak gitu, Bapak nggak bakal mau hadirin maulid yang sekarang. Bikin sendiri berarti. Ada nggak maulid zaman sekarang yang ngikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Ada. Maulid versi Hasyim Asy'ari plus maulid ulama dulu dengan maulid yang ada di zaman sekarang. Ada nggak? Jujur. Cuman baca sirah, doa, sedekah, pulang. Ada nggak? Ada nggak? Jujur. Ada nggak? Oh nggak ada. Yaudah jangan hadir kalau memang Bapak pro maulid. Bikin diri, bikin diri. Baca sirah 12 Rabiul Awal. Oh nggak seru dong. Loh kok seru nggak seru kan? Nah. Kok main seru-seruan? Gak ada urusan sama seru-seruan. Urusannya itu Bapak ngikutin ulama ini. Itu pun kalau Bapak udah ngikut ulama harus terima juga. Ada yang ulama yang lain memang menganggap itu bid'ah. Harus terima juga. Masa bid'ah? Ya memang ada ulama yang bilang itu bid'ah. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini diminta contoh sih, contohnya langsung terang-terangan gitu. Bang kejebak. Hah? Bang kejebak. Iya. Maulid dan tahlilan. Terutama kalau tahlilan, nih ya, kalau maulid oke lah, masih ada ulama yang ikut. Tapi caranya enggak ya? Kalau tahlilan tidak ada. Kalau tahlilan tidak ada. Ya, ada kiai sekalipun boleh kok nanti ditanya Bapak kejar, minta jawaban jangan jawaban diplomatis, bukan jawaban lari ngeles. Ada enggak kitab yang membahas tentang tahlilan? Masih enggak ada. Dan kita nggak butuh jawaban diplomatis itu. Jawaban diplomatis itu kan yang penting niatnya baik. Itu bukan ilmu. Kita nggak usah diajari niatnya baik. Kita juga punya hati. Emangnya yang kita lakukan ini niatnya buruk semua apa? Kita kan juga niatnya baik. Kita ingin ilmu. Kita nggak perlu diajak-ajak. Udah kayak gitu, semua orang punya hati. Makanya kalau nanti ada yang ngajarin tahlilan, nganjurin, coba Bapak minta ke kiainya. Ada nggak kitab ulama dulu, ulama madhab dulu yang menganjurkan kalau kematian ini kenduri 3 dengan cara yang kita lakukan 3 hari, 7 hari, 10 hari. Kalau ada di kitabnya apa, bagaimana bunyinya. Dan itu apakah pengamalan dari hadis-hadis Nabi. Jawabannya pasti ngeles. Dan kita katakan, Ustaz, Kiai, saya nggak butuh jawaban diplomatis. Saya butuh jawaban yang langsung to the point. Ada atau enggak? Ya. Kalau jawaban diplomatis, ya yang penting ini daripada begini. Kita juga ya tahu kita ini. Kita pengen ada literasi tambahan Hasan. Nah itu ya. Saya rasa cukup kali ya. Ya. Sudah cukup ya. Nah, ya ini yang saya sampaikan. Mungkin ada yang, wah masa sih saya udah biasa maulid, saya udah biasa tahlilan. Ya, yes. Bapak biasa dulu tahlilan maulid, ya kita juga semua sama. Sama ya? Bapak dulu biasa maulid juga? Iya. Tahlilan enggak, Bapak pribadi dulu. Komandan iya. Sekarang sudah. Tidak takut. Ya, sama lah semua.
Jadi kalau Bapak bilang, oh saya kan ini sama mungkin semua. Tapi kita ini kembali merujuk bukan kepada kebiasaan ilmu. Oh saya nggak setuju apa yang disampaikan, silakan, nggak ada yang maksa. Ini kan majelis ilmu. Ya. Cuman mungkin gini Ustaz, jamaah memang juga punya latar belakangnya macam-macam ya. Iya. Biar biar kita lebih dewasa, lebih pas gitu aja untuk Nih jamaah mungkin ada di sini nih, ada yang gak kaget-kaget. beda-beda, heterogen. Nah gimana nih? Ya tadi dari kajian mukadimah kita harusnya sudah paham. Ya, kalau bisa menyimpulkan. Harus paham mana perbedaan yang kita bisa bertolerir di situ. Mana perbedaan pendapat yang kita nggak ada tolerir di situ. Mana perbedaan-perbedaan yang harusnya tidak menjadikan kita bersekat terus berkonflik, apalagi ketika kita punya musuh yang sama. Ya, ini kayak sekarang Pak ya, kita harus bersatu Pak. Harus bersatu. Mau kunut nggak kunut, lawan kita sekarang Yahudi. Kemarin kita kunut nggak kunut kita sama, lawan kita si Ahok. Iya. Dan lagi pula harus paham juga yang masalah debatable seperti ini nggak menjadikan orang yang berbeda pendapat sama kita dia jadi ahli bid'ah, dia di neraka, dia sesat, nggak seperti itu. Ya, baik barakallahu fiik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.